Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah tentang bahan bakar batu dan arang dengan prodi teknik mesin, mata kuliah bahan bakar dan pelumas, tugas dari Pak Chandra. Berikut bahan bakar batu dan arang. Pendahuluan. Arang batu adalah batuan sedimen yang berbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang terkompresi selama jutaan tahun. Ia merupakan sumber energi fosil yang melimpah dan banyak digunakan dalam pembangkit listrik, industri, dan rumah tangga. Namun pembakaran batu arang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Pembentukan batu arang atau qualification. Yang pertama, proses pembentukan batu arang atau qualification adalah transformasi material tumbuhan menjadi batu arang melalui proses geologi panjang. Proses ini melibatkan pertama, pengumpulan material tumbuhan di rawa-rawa atau lingkungan yang berair. Kedua, pembusukan oleh mikroorganisme yang menghilangkan oksigen dan nitrogen. Ketiga, pemadatan dan pemanasan oleh tekanan dan panas dari lapisan sedimen di atasnya. Keempat, peningkatan kandungan karbon seiring waktu, menghasilkan berbagai jenis batu arang. Waktu dan tekanan adalah proses penting yang menentukan kualitas batu arang. Semakin lama semakin tinggi tekanan, semakin tinggi juga kandungan karbon. Berikut adalah pengambilan batu arang. Pengambilan batu arang dilakukan melalui dua metode utama. Yang pertama, penambangan permukaan atau tambang terbuka. Metode ini digunakan untuk mengambil lapisan batu arang yang dekat dengan permukaan tanah. Yang kedua ada penambangan bawah tanah. Metode ini digunakan untuk mengambil lapisan batu arang yang lebih dalam di bawah permukaan tanah. Jadi untuk pengambilan batu arang ada dua metode ya. Yang pertama metode penambangan permukaan atau tambang terbuka atau sering disebut open pit. Terus yang kedua ada penambangan bawah tanah atau yang sering disebut underground. Berikut jenis-jenis batu arang secara detail. Yang pertama adalah gambut atau pit. Tahan awal qualification, kandungan karbon rendah, kandungan air tinggi, digunakan sebagai bahan bakar lokal di beberapa daerah. Memiliki struktur tumbuhan yang masih terlihat. Yang kedua ada lignit atau brown coal, memiliki kandungan karbon lebih tinggi dari gambut, nilai kalor lebih rendah, banyak digunakan untuk pembangkit listrik, mengandung kadar air dan abu yang tinggi, lebih lunak dan rapuh dibanding jenis batu arang lainnya. Yang ketiga ada batu bara bituminus, kandungan karbon sedang, nilai kalor sedang, banyak digunakan dalam industri baja dan pembangkit listrik. Memiliki berbagai jenis, dari bituminus rendah hingga tinggi. Memiliki sifat kokas yang penting untuk produksi baja. Yang terakhir ada antarsit, kandungan karbon tinggi, nilai kalor tinggi, sedikit digunakan karena sulit terbakar dan langka. Memiliki kandungan kelembapan dan zat mudah menguap rendah, membakar dengan nyala api bersih dan sedikit asap. Jadi itu ya jenis-jenis batu arang itu ada 4 dan masing-masing batu arang memiliki sifat yang berbeda-beda. Berikut proses pembersihan batu arang lebih lanjut. Yang pertama, pencucian batu arang melibatkan penggunaan air dan bahan kimia untuk memisahkan kotoran. Proses ini dapat dihilangkan sulfur dan abu hingga tingkat tertentu. Teknik seperti ini, frontasi busa, pemisahan gravitasi digunakan. Terus yang kedua ada lulus
desulfurisasi gas buang atau flue gas desulfurization (FGD). Teknologi yang menghilangkan sulfur oksida dari gas buang. Metode umum meliputi scrubber basah dan kering, penting untuk mengurangi emisi polusi udara. Dan yang ketiga ada gasifikasi batu bara, merupakan proses mengubah batu bara padat menjadi gas batu bara. Gas hasil gasifikasi ini dapat dibersihkan dari zat pengotor sebelum pembakaran. Gasifikasi batu bara memungkinkan pembakaran batu bara yang lebih bersih. Terus berikut ada klasifikasi lengkap batu arang. Selain tingkat pembentukan, klasifikasi batu arang dipenuhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, kandungan karbon. Semakin tinggi kandungan karbon, semakin tinggi nilai kalor dan kualitas batu arang. Yang kedua, nilai kalor. Jumlah panas yang dihasilkan saat batu arang dibakar. Yang ketiga, kandungan sulfur. Kandungan sulfur yang tinggi dapat menyebabkan polusi udara. Yang keempat, kandungan abu. Kandungan abu yang tinggi dapat mengurangi efisiensi pembakaran. Terus yang terakhir adalah kandungan air. Kandungan air yang tinggi dapat mengurangi nilai faktor. Klasifikasi batu arang penting untuk menentukan penggunaan yang tepat dari setiap jenis batu arang. Terus ada dampak lingkungan secara mendalam. Yang pertama ada emisi gas rumah kaca. Pembakaran batu arang adalah sumber utama dari emisi CO2, berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global. Yang kedua ada polusi udara, menghasilkan partikel sulfur oksida, nitrogen oksida, dan merkuri, menyebabkan masalah kesehatan pernafasan dan lingkungan. Terus yang ketiga ada polusi air. Air asam tambang dapat mencemari sungai dan danau. Limbah tambang dapat mengandung logam berat dan zat beracun. Terus yang terakhir adalah kerusakan lahan. Penambangan terbuka dapat menghancurkan ekosistem alami. Reklamasi lahan tambang penting untuk pemulihan lingkungan. Jadi itu dampak dari batu arang ya. Kemudian teknologi batu bara bersih. Ada 2 poin, penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage atau CCS. Pertama, penangkap CO2 dari gas buang, menyimpannya di bawah tanah. Yang kedua, teknologi ini masih dalam tahap pengembangan. Poin kedua, pembangkit listrik siklus gabungan gasifikasi terintegrasi atau Integrated Gasification Combined Cycle atau IGCC. Yang pertama, mengubah batu arang menjadi gas sintetis dan membakarnya dalam turbin gas. Lebih efisien dan menghasilkan emisi yang rendah. Kemudian ada briquette. Briquette adalah sebuah blok bahan yang dibakar dan digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Briquette yang digunakan adalah briquette batu bara, briquette batu arang, briquette gambut, dan briquette biomasa. Antara tahun 2008 sampai 2012, briquette menjadi salah satu agenda riset Energi Institut Pertanian Bogor. Bahan baku briquette diketahui dengan masyarakat pertanian karena biomasa. Limbah hasil pertanian dapat dijadikan briquette. Penggunaan briquette, terutama briquette yang dihasilkan biomasa, dapat menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Jadi briquette ini sangat efisien ya daripada penggunaan bahan bakar fosil atau batu bara. Briquette bahan penyusun briquette. Yang pertama ada bahan bakar arang kayu, terus batu bara, biomasa, gambut. Terus bahan pendukung ada batu kapur atau pewarna, pati, pengikat,
prokas, pelepas, release agent, terus natrium nitrat atau akselerator, terus yang terakhir ada malam atau wax sebagai pengikat, akselerator, dan penyangga integrator. Briquette dibuat dengan menekan dan mengeringkan campuran dari bahan menjadi blok yang keras. Metode ini umum digunakan untuk batu bara yang memiliki nilai kalor yang rendah atau serpihan batu bara agar memiliki tambahan nilai jual dan manfaat. Briquette digunakan di industri dan rumah tangga. Bahan yang digunakan untuk membuat briquette sebaiknya yang memiliki kadar air rendah untuk mencapai nilai kalor yang tinggi. Keberadaan bahan voltasi juga mempengaruhi beberapa cepat laju pembakaran briquette. Bahan yang memiliki bahan voltasi tinggi akan lebih cepat habis terbakar. Mesin pembuat briquette. Mesin pembuat briquette adalah mesin yang digunakan untuk memproses limbah dan residu usaha kehutanan dan pertanian menjadi briquette. Sebelum menjadikan briquette, bahan mentah harus diberikan perlakuan khusus tertentu, pemurnian dan pengecilan ukuran partikel. Mesin press briquette bekerja dengan 3 mekanisme dasar. Yang pertama, tipe ulir atau screw type. Briquette ditekan dengan memanfaatkan mekanisme ulir Archimedes, umumnya digerakkan oleh motor. Yang kedua ada tipe stamping, yaitu mekanisme menekan dengan tuas sehingga seolah bahan baku briquette terinjak dan membentuk briquette yang padat. Tipe ini memungkinkan briquette dibuat dengan berbagai bentuk ukuran. Dan yang terakhir, ketiga, tipe hidrolik yang bekerja dengan mekanisme hidraulis. Fantastis, pembuatan briquette harus memiliki berbagai langkah dalam pembuatan bahan baku hingga selesai menjadi briquette. Perlakuan awal yang biasanya diberikan dalam pembuatan briquette adalah debreaking atau penghilangan kayu, kulit, dan break, pengecilan ukuran partikel, pengeringan, dan pengayakan. Kadar air harus rendah untuk mendapatkan nilai kalor yang tinggi. Namun pengeringan lebih lanjut umumnya menjadi tidak efisien. Kadar air antara 12-15% diperkirakan agak ideal tergantung bahan baku yang digunakan. Pemanfaatan briquette. Pemanfaatan bahan bakar padat seperti briquette batu bara umumnya tidak disarankan untuk digunakan di rumah tangga karena asapnya yang pekat. Diperlukan tungku khusus untuk mengatasi masalah tersebut. Briquette memiliki harga yang murah dibandingkan bahan bakar jenis yang lainnya sehingga penggunaannya dalam industri dapat memberikan penghematan biaya. Briquette telah digunakan untuk pengganti kayu bakar yang harganya semakin naik. Penggunaan briquette diketahui memberikan manfaat di sisi pengeluaran usaha. Itu untuk materi tentang briquette. Mungkin untuk briquette ini masih bisa digunakan untuk rumah tangga karena lebih efisien daripada kayu bakar. Kesimpulan, batu arang merupakan sumber energi fosil yang penting, namun penggunaannya perlu dikelola secara bijak untuk mengurangi dampak lingkungan. Pengembangan teknologi pembakaran batu arang bersih dan energi terbarukan menjadi kunci untuk masa depan energi yang berkelanjutan. Mungkin untuk presentasi bahan bakar batu dan arang